Kabupaten Pekalongan ini indeks rawan bencananya termasuk paling tinggi di Jawa Tengah, 3 terbesar, yakni Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pati, dan kabupaten pertama adalah mengaktifkan alat EWS-nya, early warning system-nya, infrastruktur yang rusak, mulai dari jembatan pun kurang lebih 13 jembatan, itu minim. Terus rumah itu yang rusak kurang lebih sekitar 100, posisi per hari itu ya, sekitar seminggu lalu lah, ada 149 rumah yang rusak, ya. Terus kemudian sekolah itu ada 15 yang meninggal ini, kami koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kementerian Sosial, dan ini sudah diserahkan bantuan dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial. Yang meninggal itu angkanya, saya nggak, mohon maaf kalau salah ya, kurang lebih 15 juta. Yang luka-luka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Komplek Alun-Alun Kota Kajen. Inilah 96.4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Selamat pagi mitra RKS dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Yuni Sahrana bisa kembali hadir menemani Anda. Terima kasih yang tetap setia bersama kami dan menyaksikan siaran kami juga di channel RKS TV. Mudah-mudahan hari ini Anda tetap bersemangat meskipun dari pagi cuacanya tidak begitu bersahabat ya. Nah, untuk menemani Anda agar hari ini lebih produktif, saya hadirkan tamu istimewa, ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah ini adalah pertama kalinya ya beliau hadir di sini menemani mitra RKS. Langsung saja kita sapa, tak kenal maka tak sayang ya. Selamat pagi Pak Sek. pagi. Iya, Pak Sekda kita Bapak Muhammad Yulian Akbar, Esos MSI. Sehat ya Bapak ya? Insya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali nih saya dan juga teman-teman RKS serta mitra RKS dimanapun berada bisa ketemu dengan Bapak Sekda. Dan tema kita terkait dengan bencana alam mitra RKS. Di awal tahun 2025 kita diberikan ujian gitu ya, ada bencana alam di Kabupaten Pekalongan. Kita akan angkat tema tersebut yakni penanganan bencana Kabupaten Pekalongan pasca status tanggap bencana. Seperti yang kita tahu bahwa status tanggap darurat ini selama 14 hari dari tanggal 21 Januari 2025 ya Bapak ya, sampai 4 Februari ya Pak? 3 Februari 2025. Dan status ini mitra RKS perlu Anda ketahui bahwa ditetapkan setelah bencana longsor dan banjir di Kecamatan Petung Kriono serta daerah lainnya. Baik Pak Sekda, langsung saja nih terkait dengan status tanggap bencana ya Pak ya. Berarti kan sudah 14 hari ya Pak ya, sampai tanggal 3 Februari lalu ya 2025. Nah, sejauh ini penanganan bencana banjir kemudian juga longsor di Kabupaten Pekalongan seperti apa Bapak? Ya, jadi ketika awal terjadinya bencana yakni hari Senin tanggal 20 Januari, saya masih ingat betul tuh karena malam itu HP saya itu sudah berdering banyak banget, dan saya memang turun ke luar ya, ke lapangan, ngecek beberapa kondisi, dan memang di wilayah Kedunguni aja sudah terkepung oleh air ya Pak ya. Air. Ada di Kranji, Pakis Putih, terus kemudian Paesan, ya, terus kemudian yang Monopringgo itu Galang Pengampon, gitu. Itu malamnya. Malamnya juga kita dilapori, saya koordinasi dengan Kecamatan Petung, saya perintahkan Kecamatan Petung untuk segera naik, dan memang beliau naik, dan memang kondisinya luar biasa, melihat dampak ya dari bencana hidrometeorologi ini, yakni longsor dan banjir ini tingkat kerusakannya luar biasa, berdampak pada 11 kecamatan dan kurang lebih 46 desa. Ya.
Nah, tentu setelah kami diskusikan dengan pimpinan, Ibu Bupati, ya, dan dinas teknis yang lain, dengan melihat tingkat kerusakan dan dampaknya, kita sepakati adalah status yang darurat tadi. Tanggap darurat. Tanggap darurat tadi. Tanggap darurat 14 hari. Kami koordinasi dengan BNPB dan itu menjadi berita nasional, dan memang tepat langkah yang kita lakukan untuk peningkatan status ini. Selama kurun 2 minggu saya kira sudah banyak dilaksanakan, meskipun memang fokus kita, prioritas kita memang di Petung Kriono ya, karena memang dampak yang ditimbulkan luar biasa. Ada kurang lebih 26 korban meninggal dunia, belum yang luka-luka. Fokus tentu di masa tanggap darurat tadi adalah evakuasi pencarian korban, dan alhamdulillah sudah diketemukan semua. Satu orang yang masih belum, ya, karena hilang itu. Dan fokus pertama itu, kedua adalah membuka akses yang terisolir termasuk korban-korban yang luka-luka. Saya kira masa tanggap darurat ini, bahkan sampai hari ini pun, pemerintah dengan segala potensi yang ada, dengan segala resources yang ada, kita kerahkan semua. Apakah itu sumber daya manusianya, apakah itu sumber daya alatnya. Kita sudah lakukan semua, kita koordinasikan jejaring kita, koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tetangga. Ini kita sudah kerahkan semua, dan memang hari ini masih ada PR. Ya. Ini hari Kamis ya? Hari Kamis ya, Pak? Ini hari Kamis pun juga, saya sebelum kesini ke BPBD dulu, koordinasi, dan juga tadi ada beberapa bantuan dari beberapa pihak yang ingin simbolis, oke, kami terima. Tapi kemarin saya juga sudah dilapori, di Petung ini satu-satunya akses jalan yang menuju Petung Kriono yang di Liweran, ini kemarin amblas. Padahal 4 hari yang lalu kita sudah tugaskan, sudah perkuatan pondasi dan segala macam, ya. Tapi hari ini amblas lagi. Pagi ini kawan-kawan dari dinas teknis, dinas PU sudah mencoba memperbaiki, karena itu salah satunya akses sementara menuju Petung Kriono dari akses Banjarnegara, ya, itu. Jadi PR-nya setelah hari ini per hari ini adalah, pertama, buka akses. Ini akses yang terisolir. Pertama adalah jalan utama yang Ndoro ke Petung Kriono, yakni jembatan Tembelan. Ini yang kawan-kawan teknis masih kerjakan. Ya. Saya selalu ditanya, Pak Sekda, kapan ini selesai? Saya bilang lebih cepat lebih baik. Ya. Saya nggak mau ditarget, tapi saya menyaksikan sendiri kawan-kawan sudah bekerja all out menyelesaikan, membuka akses. Ini luar biasa. Ya. Dan kedua adalah ada 6 dukuh yang masih terisolir. Ya. Yang minggu lalu Pak Menteri PU sudah lakukan kunjungan kerja di sana, sudah kita jelaskan, dan sampai hari ini pun masih terisolir. Kami kemarin bersama Ibu Bupati hari Senin menemui Menteri PU, saya sampaikan juga yang terkait dengan 6 dukuh yang masih terisolir tadi. Karena terisolir jalannya itu bukan putus, jalannya itu hilang. Jalannya hilang. Sehingga menuju ke sana kita masih mikir. Jadi ini sampai hari ini pun masih, karena ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kabupaten saja, tapi saya sudah minta pemerintah pusat dalam ini Balai Pengelolaan Jalan Nasional untuk ikut membantu. Sudah di drone, ini harus seperti apa? Apakah jalannya lama? Kayaknya nggak memungkinkan. Apakah harus mengikis tebing? Karena itu tebing. Ini tebing ini kayaknya nggak memungkinkan juga. Apakah memutar alternatif lain? Ini yang oleh Balai Pengelolaan Jalan masih dikaji, tapi insya Allah besok saya juga ketemu dengan Kepala Balai Jalan, dan memang kita ingin percepatan lah, ya, karena kalau ini akses ini selesai, yang 6 dukuh terbuka,
Bayangkan untuk akses ini nggak bisa dilewati, mereka untuk mengambil bantuan logistik juga harus di jalan kaki. Ini yang menurut saya menjadi concern kami pemerintah daerah. Termasuk kami juga tidak hanya di Petung ya, karena tadi saya sampaikan ini juga meliputi 11 kecamatan. Kabupaten Pekalongan ini indeks rawan bencananya termasuk paling tinggi di Jawa Tengah, 3 terbesar. Ya, ini Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Brebes. Jadi memang ya ini harus kita sikapi, harus kita tangani, harus kita manajemen terkait dengan bencana ini. Kira-kira itu. Oke, berarti itu update informasi terbaru karena semalam ya Pak ya? Ya. Baru saja terjadi ya Pak ya? Karena memang curah hujan masih cukup tinggi ya Pak? Curah Pak Asep, hujan berdasarkan info BMKG, kami saya masih ingat hari Senin tanggal 27 Januari, itu libur itu ya? Iya Pak. Saya dapat undangan dari Pak Gubernur, pertemuan dengan Kepala BMKG Pusat, Bu Dwi Korita, dijelaskan bahwa hujan ini masih akan berlangsung, puncaknya ini bulan Februari. Ya, kita disajikan data-data, proyeksi-proyeksi. Ya, oh ini ya ada potensi terjadi lagi. Ya, hujan karena siklus ya, jadi dikepung oleh muson timur apalah itu disebutkan teknis banget itu. Ya, awan dan segala macam, potensi hujan di daerah atas masih ada, di Kabupaten Pekalongan masih ada. Termasuk nanti saya masih ingat tuh di tanggal 7 atau 8 Februari nanti ya, potensi terjadinya air pasang rop terutama di wilayah Kecamatan Kerto, itu yang harus kita antisipasi juga. Ya, jadi kalau bicara Pak ini sampai kapan? Kalau saya jawab BMKG-nya sampai akhir Februari. Jadi status ini kita sudah turunkan di siaga. Gitu. Berarti karena semalam kan baru saja terjadi gitu Pak ya. Kemarin tanggal 3 Februari sudah dihentikan untuk status tanggap darurat bencana. Apakah kemudian akan diperpanjang lagi Pak Asep? Pemerintah sudah sepakat ya, kami koordinasikan juga bahwa ini kita tidak memperpanjang status karena memang regulasinya adalah 2 minggu ya, tapi bukan berarti dengan penurunan status ini kita santai atau kita berkurang intensitasnya, enggak. Justru ini menjadi lebih berat tanggung jawab pemerintah daerah. Ketika tanggap darurat kan semua elemen kan masuk ya. Anda bisa lihat di Petung Riono itu dari Korem masuk, BNPB masuk, ya semua di luar Pekalongan masuk, ribuan. Kalau apel pagi itu saya dilapor itu personal dari TNI Polri itu sampai ribuan, 3.000, 2.000. Tapi kan sekarang kalau siaga bencana ya udah. Dan saya kira ini sesuai dengan apa yang disampaikan arahan dari Kepala BNPB ketika kunjungan hari Selasa, ya 2 hari setelah terjadinya bencana, kalau tidak salah itu hari Rebu, ya. Hari Rebu, Kepala BNPB sudah memerintahkan kepada kami, pemerintah daerah, bahwa ini harus paralel. Tanggap darurat itu nggak usah terlalu lama, tapi yang paling penting sekarang adalah pemulihan. Kita mulai memasuki masa pemulihan, masa rehab rekon. Ini yang saya kira fokus kita semua, pemerintah daerah, warga Pekalongan, harus mulai, ya harus bangkit memang dari bencana ini, meskipun bencana masih mengintai kita terkait dengan bencana hidrometeorologi ini. Ya, seperti itu. Karena bencana tidak pernah kita tahu ya Pak Sekda ya. Kemudian dengan adanya kejadian semalam dan juga beberapa PR-PR yang lainnya yang tadi Pak Sek sampaikan, yang paling penting atau paling urgent nih Pak Sek untuk ditangani itu yang mana Pak kira-kira? Yang pertama tentu ya, pemerintah pasti tadi saya sampaikan dengan segala potensi yang ada, sumber daya yang ada. Nah, itu pemerintah kita akan tangani semuanya. Ya, 11 kecamatan tadi. Petung Riono hari ini pun masih ongoing. Semua berjalan
dan saya menyaksikan betul, saya memonitor betul. Hampir tiap hari saya memonitor tim teknis ya, ada grup WA juga. Oh ini sudah sejauh mana ya. Termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat. Kemarin dilakukan Senin oleh Bupati dan kami. Ya. Besok kami akan menemui Kepala Balai Pengelola Jalan, terutama untuk bagaimana percepatan yang wilayah drainase tadi. Itu Petung Kriono. Sembari kita mengantisipasi curah hujan yang masih tinggi, potensi longsor masih ada, ya. Ini yang harus diantisipasi, terutama Petung Kriono ini kan hulunya daerah aliran Sungai Das Sengkarang di samping Lebak Barang, ya. Sehingga tentu kami sudah menyampaikan kepada warga di sekitar wilayah yang dilewati Das Sengkarang untuk selalu hati-hati ya melihat kondisi cuaca yang ada. Ya. Terus kedua, Kecamatan Kandang Serang. Daerah saya tadi sampaikan, indeks rawan bencana kita itu tertinggi di Jawa Tengah. Dan Kandang Serang ini potensi rawan bencananya adalah tanah gerak. Di Desa Garung Yoro, Trajumas, sudah ada, saya sudah tugaskan tim teknis kami dari Perkim, tanah gerak mereka itu kalau hujan, ya, jadi khawatir, laporan ke kami sudah ada 39 warga yang ingin direlokasi, ya, karena kalau udah tanah gerak, sudah kami perintahkan, pertama adalah mengaktifkan alat EWS-nya, early warning system-nya. Kemarin kan wah Pak rusak Pak akinya ini, oke, kita perbaiki karena EWS ini adalah alat untuk penanda awal lah ya, pemindah awal. Terus kemudian warga yang ingin relokasi kita akan siapkan lokasinya. Kemarin Bupati sudah koordinasi dengan Gus Menteri, Gus Ipul, Menteri Sosial. Insya Allah kita sudah ada opsi lah kalau untuk relokasi yang di wilayah Kecamatan Kandang Serang, tinggal kita nyari lahannya di mana. Ini yang harus kami koordinasikan. Ya, kemudian Lebak Barang juga ada longsor, karena daerah atas ini longsor, daerah bawah adalah banjir ya? Pesisir adalah rob. Kita tangani semua, termasuk yang di daerah lokasi daerah bawah ya, kayak Wonopringgo, Kedunguni. Saya selalu sampaikan, jangan sampai ada warga yang terdampak tidak tersentuh perhatian dari pemerintah. No one left behind. Concern kita, apakah itu bantuan logistik atau penanganan infrastruktur, kita akan tangani semua. Memang masih ada yang membutuhkan. Saya sampaikan, silakan. Kita ada call center di BPBD, warga yang membutuhkan katakanlah pengerukan, telepon. Kami akan kerahkan SDM kami, kalau perlu di bawah kan biasanya ini ya pembersihan menggunakan damkar, oke, kita kirim damkarnya. Ya, butuh eskavator, nah ini ya eskavator ini yang minim. Eskavator itu minim, kita tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah kemarin kunjungan Bupati ke Menteri Sosial membuahkan hasil. Minggu ini sudah kedatangan 2 eskavator baru dengan PC besar antara 160 sampai 200 dan PC kecil sekitar PC 45 atau 50. Ini bisa mengcover di daerah bawah. Jadi, kemudian pesisir, tanggul yang jebol sudah kita tambal. Kemarin di awal-awal itu hari Senin kan, hari Senin tanggal berapa itu ya? Selasa tanggal 21 Januari itu kan tanggul yang di Pesanggerahan jebol. Ya, alhamdulillah dengan sinergi bersama antara pemerintah dengan warganya bisa di tanggul darurat bisa kita bangun dengan dengan karung yang isinya tanah dan pasir laut ini. Ini sekali lagi ini jangka pendek ya. Jangka panjang ini kami pikirkan juga. Jangka panjang kami pikirkan juga. Kami sudah kemarin ketemu Dirjen PSDA, ketemu Menteri PU untuk menangani persoalan rob. Gitu. Jadi sekali lagi, Mbak, kompleks kan ya? Iya, sangat. Kompleksitas bencana di Pekalongan rawan bencananya luar biasa. Ini harus kita manajemen, saya kira. Dan kita harus saling bekerja bersama-sama tentunya Pak Asek ya, tidak hanya pemerintah. Iya, ya. Tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat, organisasi dan sebagainya Pak ya, saling bahu-membahu. Kemudian tadi karena kompleksnya termasuk juga Kabupaten Pekalongan masuk yang disampaikan Pak Sek tadi indeks rawan bencana gitu ya Pak ya. Pasti ini juga berpengaruh terhadap beberapa infrastruktur yang terdampak Pak. Kira-kira apa saja Pak yang sudah masuk
Oke, jadi ini sudah memasuki pemulihan. Makanya fokus pemerintah dalam satu bulan ini ya, atau bulan depan adalah fokus pemulihan infrastruktur. Pertama, pasti infrastruktur yang rusak. Jadi kami sudah mengidentifikasi infrastruktur apa saja sih, ya, mulai dari jembatan, mulai dari rumah. Ya, rumah ini kan dengan macam-macam lah, ada yang hanyut, ada yang rusak berat, sedang dan ringan, itu sudah diidentifikasi. Terus ada sekolah, ini yang pemerintah mau tangani fokusnya ke situ. Ya, dan itu butuh anggaran besar, sangat besar. Ya, 4 triliun ini termasuk relatif besar, dan ini sedang proses perhitungan. Mungkin kami mentargetkan bulan ini kami sudah bisa menyelesaikan, memetakan ya usulannya, karena sekali lagi ada skim penggunaan anggaran rehab rekon di kementerian, di pemerintah pusat. Ya. Kemarin konteks tanggap darurat yang bisa pemerintah tangani, kita tangani dengan menggunakan alokasi dana tidak terduga. Ya. Nah, untuk pemulihannya rehab rekon, kita akan menggunakan resources DTT pasti ya, dan tidak terduga, tapi itu kan jumlahnya terbatas, dan juga dana rehab rekon dari pemerintah pusat. Jadi ini kawan-kawan OPD teknis sudah jalan. Oke Pak, kita berbicara soal angka Pak Sek ya. Tadi disampaikan, apakah ini sudah diinventaris kira-kira berapa Pak yang kalau terdampak? angka pastinya belum, kita masih ngitung ya. Semuanya masih berjalan, masih dinamis perhitungannya, karena itu tadi dampak kerusakannya luar biasa. Mungkin saya belum bisa menyebut nominal, tapi saya baru bisa menyebut tadi infrastruktur yang rusak, mulai dari jembatan pun termasuk yang punya desa. Ya, saya sempat ketika ditanya laporan awal itu ada kurang lebih 13 jembatan, itu minimal itu. Tapi itu kan ada jembatan kabupaten, ada jembatan desa. Terus rumah itu yang rusak kurang lebih sekitar 100 posisi per hari itu ya. Sekitar seminggu lalu lah ada 149 rumah yang rusak. Ya. Terus kemudian sekolah itu ada 15 sekolah negeri yang rusak, SD, SMP. Ternyata kan berkembang. Saya kemarin baru saja ngecek kondisi di Gedung Matangewu ya. Ada RKB ruang kelas yang rusak berat di situ, dan ternyata di sebelahnya adalah PAUD TK rusak juga. Gitu, ini kan yang belum masuk. Oke, kita segera bantu. Ya, jadi sekali lagi dengan segala potensi kita akan arahkan untuk penanganan pasca bencana ini. Oke Pak, apakah ini artinya proses belajar, tadi juga disampaikan ada 15 gedung sekolah ya Pak ya, apakah ini berarti proses belajar mengajar ini terhenti Pak? Atau mungkin ada relokasi kemana seperti itu Pak? Di wilayah bawah alhamdulillah tidak ada yang terhenti ya. Jadi kemarin di SD Gedung Matangewu sudah kan lumpur tuh, lumpur sampai sepinggang atau apa, jadi dilapori, sudah difungsikan. KBM, kegiatan belajar mengajar tetap jalan ya, dan apa namanya, meskipun ada yang lesehan karena mebeler bukunya dan segala macam seragamnya, oke, tidak ada masalah, semuanya jalan. Kita akan perbaiki, pemerintah akan support termasuk seragam, school kit, insya Allah minggu depan sudah mulai ya, karena ini kebutuhan untuk seragam juga ternyata cukup tinggi, dan pemerintah insya Allah penyediaan seragam ini sedang kita proses. Kami sudah ke Kementerian Dikdasmen, sudah meminta bantuan ya, dan juga bantuan dari para relawan yang lain, alhamdulillah ada. Yang menjadi persoalan mungkin KBM di wilayah atas, karena tadi saya sebutkan ada berapa ya, 6 dukuh yang terisolir ya, dan saya sudah dilapori oleh Pak Holid, Kepala Dinas, Pak, kita menggunakan pembelajaran penugasan sama menggunakan apa namanya jarak jauh itu ya, yang biasa kan menggunakan Zoom itu ya Pak ya. Sekali lagi ya, di dengan keterbatasan kegiatan belajar mengajar harus tetap jalan. Seperti itu ya, karena bagaimanapun mereka harus tetap mendapatkan pendidikan ya Pak ya, di tengah bencana yang telah terjadi di
Kabupaten Pekalongan kita terjadi. Lanjutkan lagi masih bersama Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak Muhammad Yulian Akbar. Dengan tema pagi ini yaitu penanganan bencana Kabupaten Pekalongan pasca tanggap darurat bencana Mitra RKS. Nah, Pak Sek tadi sudah disampaikan banyak ya. Kemudian nih Pak, terkait dengan korban. Untuk penanganan dan santunan untuk korban luka dan juga meninggal dunia Pak Asek yang sudah diberikan untuk korban berupa material, bagaimana Pak? Apakah ada bantuan dari pemerintah daerah sendiri? Pertama yang meninggal dulu. Jadi yang meninggal ini kami koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kementerian Sosial, dan ini sudah diserahkan bantuan dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial. Yang meninggal itu angkanya, saya mohon maaf kalau salah ya, kurang lebih 15 juta. Yang luka-luka juga diberikan kurang lebih 5 juta. Itu waktu itu yang menyerahkan adalah Pak, secara simbolis, Wakil Menteri Sosial, ya Pak Agus Jabu waktu itu. Baik itu yang di Petung Riono maupun yang di rumah sakit. Gitu. Dan ini kami pemerintah sudah memastikan, karena kan kemarin kan ketika kunjungan dari Pak Menteri, Pak Wakil Wamensos itu kan posisi korban kan masih 21 atau 23. Ini kan sisanya saya sudah tugaskan BPBD dan Dinsos maupun Dukcapil, karena harus diterbitkan akte kematian, bantu antar gitu aja. Terus kemudian yang luka-luka juga sudah sama. Terus pemerintah untuk yang luka-luka ini kita bebaskan biaya pengobatannya. Ya. Karena ini tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Ya, Pak. Meskipun kita sudah UAC, ternyata aturannya tidak ditanggung. Itu jumlahnya puluhan. Ada yang di rumah sakit Kajen, ada yang di rumah sakit Banjarnegara. Termasuk, mohon maaf ya, yang amputasi pun juga kita tanggung semua korban-korban luka tadi. Terus yang material ya, semacam kerusakan rumah tinggal ya. Rumah tinggal ini pemerintah sudah data melalui Dinas Perkim sudah mendata, dan ini nanti masuk di usulan rehab rekon pemulihan bencana ini dari pemerintah pusat. Ini meskipun pemerintah juga gerak cepat. Ibu Bupati ketika kunjungan hari Selasa, 1 hari pasca bencana, terutama di wilayah Kedunguni, ada rumah yang sudah rusak parah. Bupati memerintahkan beberapa korban untuk bisa menempati, kita siapkan rusunawa di Kedunguni, dan itu free ya Pak? Ya, free. Udah kita tangani, dan saya sudah dilapori oleh Pak Camat, sama Perkim sudah ada beberapa yang menghuni rusunawa di Kedunguni. Ya, karena kalau dibangun lagi di situ, nggak memungkinkan. Khawatir juga ya Pak ya? Khawatir juga. Nah ini cukup banyak, karena inilah yang menjadi perhatian kita ya, karena sekali lagi kawan-kawan atau warga yang tinggal di lereng-lereng perbukitan itu kan ada beberapa. Ya, di Petung kita sudah siapkan juga kerjasama dengan berbagai lembaga untuk penyiapan hunian sementaranya. Ya, gitu aja. Seperti itu ya, alhamdulillah pemerintah langsung hadir ya, jadi warga yang terdampak juga langsung siap menghuni di rusunawa Kedunguni itu ya Pak ya, dan free ya Mitra RKS. Kemudian sinergi yang dilakukan Pak Sek, karena pemerintah pasti tidak bisa sendiri untuk mengcover itu semua ya Pak ya, tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi yang dilakukan sejauh ini seperti apa Pak Sek? Sejak awal saya kira pemerintahan ini dibangun dengan semangat gotong royong kolaborasi. Ya. Kolaborasi, tentu sinergi menjadi sesuatu yang buat saya adalah keniscayaan. Sinergi dengan pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat ini berarti dengan kementerian teknisnya, sinergi dengan pemerintah provinsi, sinergi dengan pemerintah desa, ini sudah kita bangun, dan juga sinergi dengan berbagai lembaga-lembaga, ya kayak semacam NGO, dan lembaga-lembaga lain dan maupun kelompok-kelompok masyarakat. Alhamdulillah sinergi ini saya kira sudah tercermin ya
dari tanggapnya warga kita ketika menghadapi bencana ini dengan segala potensi yang ada lah. Ya, dengan segala kemampuan yang ada, besar kecilnya relatif saya kira, tapi sinergi ini pemerintah alhamdulillah menjalin hubungan dengan baik, dan bahkan dengan kabupaten tetangganya kita sudah menjalin dengan baik. Contoh dengan Banjarnegara. Seperti apa, Pak? Langsung dikirim personel sama eskavator alat berat. Iya. Kabinnya sudah telepon saya, dan izin kita sudah mengirim ini. Dapur Umum Kementerian Sosial langsung hadir. Jadi semuanya gerak cepat menangani persoalan bencana ini. Dan ini sesuatu yang baik, kolaborasi ini, sinergi ini yang kita bangun tidak hanya konteks penanganan bencana, tapi hal-hal yang lain insya Allah akan kita tingkatkan terus. Ya, jadi kerjasama sangat penting ya Pak ya. Yes. Baik, kemudian tantangan terberat sejauh ini Pak Sek, yang dirasakan oleh pemerintah daerah sendiri untuk mengatasi bencana yang semalam juga masih terjadi, seperti apa Pak? Yang pertama adalah tentu ya, karena kondisi cuaca yang hari ini hujan terus, ya ini kita tidak, terutama yang di wilayah atas tidak begitu maksimal, ya meskipun ini di Petung Riono ini laporan Pak Camat 3 hari hujan terus. Ya, hujannya sekarang kan juga mempengaruhi tidak hanya di Petung Riono, tapi yang sudah saya sebutkan tadi, ya Bapak ya, rekan-rekan bisa lihat tuh nanti sungainya sudah naik dan segala macam. Itu tantangannya adalah pertama cuaca, kemudian kedua adalah pasti akses, ya akses. Ya, sekali lagi wilayah-wilayah kita ini terutama yang daerah atas rawan potensi longsor, ya rawan potensi longsor, dan ini bisa terjadi sewaktu-waktu dengan curah hujan yang demikian tinggi. Dan kami sebenarnya sudah dipesan oleh BNPB, Pak Direktur, saya masih ingat betul, saya ke sana ketika kunjungan dari Pak Menteri Sosial, Pak Kemen Sosial. Pak Direktur BNPB sudah mengingatkan kepada kami untuk setelah pasca bencana ini tolong dicek wilayah lereng yang di atas tadi, ya apa yang terjadi, istilahnya morfologi tanahnya semacam apa yang menyebabkan, dan ini sudah kami lakukan koordinasi juga. Kami koordinasi dengan Badan Geologi. Apa yang terjadi, analisanya semacam apa, analisa yang semacam apa, dan memang ini saya tadi ngeprint ya, saya juga minta pendapat tanggapan dari Badan Geologi, Kementerian SDM, tanggapan terhadap bencana gerakan tanah di Kabupaten Pekalongan. Ini kita pelajari lah. Secara teknis, saya kira pemerintah akan mempelajari ini, memetakan ada apa dengan wilayah di Petung Riono, terutama di Kasimpar, ya, karena faktor penyebabnya tidak hanya hujan pasti, ya, karena memang kalau di sini disebutkan ada perubahan penggunaan lahan, vegetasi lereng, sifat tanah pelapukan vulkanik, bentuk morfologi, ya, jadi kompleks sekali, dan ini nanti pasca bencana ini pasti kami akan koordinasikan dengan Badan Geologi bagaimana penanganan pemerintah, peran kita, karena sekali lagi orang bencana ini kan sekarang tidak bisa kita lihat sebagai sebuah siklus, 5 tahunan, 10 tahunan nggak bisa. Tiap tahun kita harus antisipasi terhadap potensi atau resiko bencana yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Iya, jadi kapanpun bisa terjadi ya Pak Sek ya. Kita harus selalu siaga seperti itu ya. Kemudian Pak Sek, untuk himbauan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya, baik di daerah atas maupun di daerah bawah, apalagi intensitas hujan saat ini masih cukup tinggi ya Pak ya. Seperti apa Pak? Ya, seperti saya sebutkan di awal, Kabupaten Pekalongan adalah wilayah ya yang memiliki indeks rawan bencana yang sangat tinggi, yang paling tinggi di Jawa Tengah. Ya, di daerah atas adalah karena wilayahnya adalah wilayah pegunungan, ada potensi ancaman longsor. Di daerah bawah adalah, kecamatan bawah adalah banjir, dan di wilayah pesisir adalah rob. Tentu ini harus kita antisipasi bersama. Pemerintah bersama warganya akan antisipasi bersama, karena sekali lagi dengan hujan yang sampai Februari ini, ya, saya mengimbau kepada warga
terutama di wilayah atas, ya, untuk ya lebih lagi meningkatkan kewaspadaan. Tentu kita bisa melihat potensi longsornya seperti apa kalau terjadi hujan. Ya. Jadi kalau kata BMKG itu ciri-ciri longsor itu sebenarnya bisa kita petakan, bisa kita identifikasi katanya nih. Ya mulai dari tegakan pohon itu sudah miring, terus kemudian pintu itu sudah nggak bisa menutup secara baik, ya. Terus kemudian adanya aliran air yang di dalam tanah. Saya kira ini nanti yang teman-teman BPBD akan melakukan edukasi tadi, ya, termasuk ini yang wilayah atas. Saya tidak hanya bicara Petung Kriono, tapi juga wilayah Kandang Serang. Kita juga harus berhati-hati terhadap adanya potensi tanah gerak, ya, yang ada di Kandang Serang. Kalau di Lebak Barang potensinya yang longsor tadi. Ya. Kalau wilayah bawah, mohon untuk hati-hati juga. Hujan curah hujan masih cukup tinggi sampai Februari ini. Warga yang tinggal di sekitar wilayah das sungai, apakah itu terutama Sengkarang, ya, karena ini Sengkarang, mungkin das Kupang juga, ya, serta das yang lain, kita itu dilewati oleh 4 daerah dan sungai, termasuk Seragi dan segala macam. Ini untuk hati-hati, untuk berhati-hati terjadinya potensi banjir maupun banjir bandang dengan skala yang mungkin menengah lah, ya. Terus kemudian wilayah pesisir, ada disampaikan juga wilayah pesisir. Wilayah pesisir ini potensi untuk air pasang rob itu kalau berdasarkan dari BMKG sekitar tanggal 7-8 Februari ini untuk bisa diantisipasi, ya. Dan saya kira ya kita tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan yang kita cintai ini, potensinya ada. Makanya ini konteks manajemen bencana ini harus kita tanamkan di masyarakat kita. Kalau bahasanya adalah living in harmony with disaster. Jadi kita ya harus adaptif lah terhadap potensi ancaman bencana ini. Kita persiapkan hal-hal yang harus kita persiapkan. Baik, terima kasih Pak Sek. Terakhir nih Pak Sek, harapan untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan dari pemerintah daerah sendiri seperti apa Pak? Ya, konteks bencana sekali lagi kita harus segera bangkit, ya. Kita harus segera bangkit lebih kuat lagi dalam pasca bencana ini. Kita semakin meningkatkan semangat kebersamaan kita, semangat berbagi kita, semangat gotong royong kita menolong sesama sebagai warga Kabupaten Pekalongan. Dan sekali lagi saya selalu menyampaikan kepada warga, kita tidak sendiri, you will never walk alone, ya. Pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat ketika terjadi bencana, ya, itu ada. Ya, terima kasih Pak Sekda. Boleh tepuk tangan untuk Pak Sekda yang luar biasa. Sukses terus Pak Sekda. Amin, terima kasih. Dan mitra RKS dimanapun Anda berada, khususnya warga Kabupaten Pekalongan, mudah-mudahan proses pemulihan setelah atau pasca tanggap darurat bencana ini berjalan dengan lancar Bapak. Masyarakat bisa lebih kuat dan selalu waspada, siaga, dan Kabupaten Pekalongan tercinta ini lebih kuat lagi ke depan dalam menghadapi tantangan yang ada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah menyaksikan siaran kami di channel RKS TV. Saya Yuni dan juga segenap kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya. Sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.